lahan bawa cangkul, bawa penggaris. Orang lahan bawa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobatku di vlog yang tak enak didengar ini dan tak enak dilihat pula. Oh, sobatku, ini ada apa ini? Bibit alpukat Cipedak. Ini alpukat khas DKI Jakarta, sobatku. Nah, ini lokasi kita ada di kebun bibit di ujung Menteng, sobatku. Nah, di sini hamparan kebun bawang ya lumayan luas, sobatku. Ya, siapa menyangka di Jakarta bawang merah bisa tumbuh. Gila, keren banget, sobatku. Nah, ini sobat, Masya Allah, sobatku. Ini udah berasa suasana di Brebes aja. Gila, keren. Ini alat penyiramnya, Pak. Cuma teknisinya nggak ada nih. Mana? Ini. Oh, ini ya? Hati-hati licin ya, Pak. Oke, siap. Nyiramnya jadi tinggal didorong aja. Oh, ini menyiramnya ya. Ini dirakit sendiri ya kayaknya. Iya. Keren ya. Hamparan bawang yang menghijau dan melewati pematang sawah di tengah-tengah gerimis seperti ini, sobatku. Oh, pikiran kita refleks langsung ke kampung halaman, sobatku. Ini benar-benar suasana yang asri dan damai sekali. Nah, sobat, kita ini nih apa? Gila. Ini keren ini. Ini bawangnya subur banget. Ya, coba lihat ini. Nah. Nah, di sini selain ada kebun bawang, di depan kita terlihat hamparan sawah padi yang sudah menguning, sobatku. Oh. Ini luar biasa. Gua takjub banget dengan keadaan Jakarta. Selama ini gua menyangka Jakarta. Nah, itu lihat tuh, sobat. Dari jana kita semperin kakak-kakak itu, kita tanya-tanya dulu. Ini dengan siang, Mbak. Dengan siapa ya? Saya Bu Novi. Bu Novi ya, Bu ya. Nah, ini mau nanya nih. Silakan, Pak. Ini kebun bawang atau kebun bibit ini? Ya, ini kebun bawang, tanaman bawang merah. Hanya nanti setelah panen tidak dijadikan sebagai konsumsi, tapi digunakan sebagai bibit lagi. Tuh. Ini dari mana nih? Saya dari BPTP Jakarta. Kalau ini kebunnya merupakan milik dari Pusbang Benih, Pusat Pengembangan Perbenihan dan Proteksi Tanaman, Dinas DKPKP, Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Jakarta. Jadi kita kerjasama. Oh, kerjasama ya, sama KKP Jakarta gitu? Ya, kerjasama dengan DKPKP Jakarta. Sebelum ini sudah pernah nanam di sini belum ya? Sebelum ini kalau untuk bawang varietas Badan Litbang Pertanian, kami belum pernah. Jadi ini pertama kali kami menanam beberapa jenis varietas yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Di antaranya ada Keramat 1, Keramat 2, Pancasona, Sembrani, Pikatan, Violeta 1, dan Violeta 2. Itu bedanya apa sih? Bedanya dari jenis umbinya. Umbinya ya? Dari jenis umbinya, terus kemudian dari tanamannya juga beda ya, berat umbinya beda, bentuk umbinya beda, besaran umbinya beda, rasanya juga beda, Pak. Nah, yang paling bagus apa tuh? Varietas yang paling bagus, semuanya sih sebenarnya bagus. Hanya kalau misalnya Sembrani itu lebih mirip dengan bawang bombay ya, jadi bentuknya itu besar dan dia mengandung lebih banyak air. Kalau yang lain performannya itu seperti bawang varietas Bima dari Brebes. Oh iya. Besarannya seperti itu. Untuk di sini belum pernah nyoba panen ya, atau
memang baru pertama nyoba di sini? Kalau panen selain varietas badan litbang sudah pernah, Pak. Sudah pernah ya? Pengelola sebelumnya menanam varietas Brebes juga, Uh-huh. tetapi kami belum kerjasama waktu itu. Hanya Uh-huh. mereka menanam sendiri untuk perbanyakan, kemudian dibagikan ke masyarakat. Sedangkan sekarang kami menanam untuk produksi benih, Uh-huh. dan tujuannya juga memang sama, dibagikan ke masyarakat. Bedanya di varietasnya aja, Pak. Ini mengusahakan untuk menanam produksi bawang biar apa? Biar Jakarta itu punya kemandirian benih gitu. Jadi tidak tergantung dari pasokan benih daerah lain, Pak. Jadi ketika nanti petani mau nanam, baik itu untuk skala produksi rumah tangga misalnya, rumahan, ada orang-orang mau pengen menanam bawang, kami memiliki bawang yang benih bawang yang bisa didistribusikan ke mereka gitu. Karena kan bawang merupakan kebutuhan pokok, Pak. Kebutuhan pokok dari rumah tangga ya. Iya, benar, Pasti setiap hari kita akan menggunakan bawang merah gitu. Jadi mau tidak mau kita berusaha bagaimana agar Jakarta ini mandiri benih gitu, mandiri benih bawang. Dan kenapa kita melakukan kegiatan pertanian itu suatu merupakan pertama adalah bentuk bakti kita ya terhadap masyarakat. Kenapa? Karena makanan itu merupakan suatu hal yang utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak ada hari tanpa makanan lah istilahnya. Kalau misalnya tidak ada yang mau bercocok tanam, tidak ada yang mau bertani, nanti siapa yang akan menyediakan makanan di masyarakat seperti itu? Sambil ganggu boleh bang? Gak apa-apa. Ini lagi ngapain bang? Ini kita lagi pengamatan vegetatif pertumbuhan tanaman. Seminggu sekali kita amati pertambahan ketinggiannya tanamannya. Ketinggiannya, ya. Jadi kalau ada serangan penyakit juga kita lihat, jadi cepat kita tanggulangi. Untuk di sini gimana bang bawangnya? Di sini Hamanya apa gitu? hama kita relatif nggak ada ya, tapi banyak penyakit karena mungkin musim hujan. Musim Jadi penghujan. ada banyak jamur, serangan jamur seperti yang kita bisa lihat. Di sini ujung-ujung daunnya agak kering, ini biasanya serangan jamur di akarnya. Tapi masih bisa diatasi ya. Masih bisa kita cegah dengan penyemprotan nanti setelah hujannya selesai. Tapi yang itu hijau banget itu, bagus itu. Ya, itu varietasnya berarti dia agak tahan terhadap kondisi seperti ini. Abang dari mana bang? Saya dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jakarta. Emang rutin ya bang? Kayak ini terus ke Kita- lapangan terus. Kita agendakan seminggu sekali kita mengunjungi lahan yang kita tanam. Di Jakarta ada lahan-lahan kosong bang yang masih produktif gitu. Banyak. Kalau kita bergerak ke Jakarta Utara, ke Jakarta Timur seperti di Cakung ini masih ada. Masih Tapi ada kalau untuk ke Jakarta Pusat agak relatif sulit karena ya. banyak bangunan ya di sana. Di sini benar. masih ada. Tapi lahannya itu masih produktif semua ya. Masih. Biasanya kalau di Jakarta Utara masih nanam padi. Kalau di sini kita juga bagian besar padi, tapi ini kita buat untuk lahan bawang spesial karena kita ingin produksi tadi benih bawang. Sebelum ini nanamnya di mana bang? Itu Bintaro, Kebun Berseri Bintaro. Kebun Berseri. Bintaro. Hasilnya gimana? Bagus? Tanah Jakarta nih? Hah? Bagus? Bagus ya? Benihnya 45, panennya 153. Benihnya 45 kilo, Heeh. panennya 153 kilo. Oh lumayan ya. Ya, Nah ini sistemnya kering, ini kan basah. Kalau Ah. ini mengadopsi sistem di Brebes. di sini Nah, ini, lahan ini ya. di lahan ini. Berarti Ada memang parit. paritnya harus ada airnya gitu. Ya, kalau sini, kalau di Kebun Berseri Bintaro itu kering. Oh kebun. kering. Nah, jadi nggak ada parit antar tegalan. Eh, Jadi bener-bener kondisi khas Jakarta. bawang berapa bulan sih? 2 bulan panen, 50 harian lebih Udah panen ya? untuk konsumsi. Tapi kalau untuk benih dia dilebihin sekitar 2 minggu, seminggu ya. Ya, 10 hari. 10 hari. Jadi Lebih sekitar 10 hari ya. 70 hari kita panen kalau untuk benih di sini. Nah untuk perawatan di sini gimana sih? Apa gampang atau susah gampang sih? Kalau kan bertani di kota ya tau lah Iya. hamanya apanya lah segala macam kan. Di sini kan jarang kan pertanian. Ya beda kan di daerah. Justru karena jarang yang nanam bawang, keuntungannya jarang hama yang datang juga. Oh, jarang ya? Karena dia kan tanamannya baru. Hahaha. Tapi karena ini kondisi cuaca hujan, dia mungkin di tanah ada semacam jamur yang tersisa. Nah itu dia nyerang ke
tanaman gitu. Jadi kalau untuk hama kita kurang, tapi untuk penyakit kita karena kondisi cuaca juga, jadi cukup banyak di sini serangan penyakit. Oh, itu karena faktor cuaca kali ya. Cuaca. Untuk hamanya aman ya. Relatif aman. Oh, mantap. 21,5 lagi. Beda jarak ini ya Bang ya. Ya, beda Itu jarak. Lebih Kita- kecil lagi sini. Ya, kita emang lagi nguji juga apa namanya jarak tanam antar tanaman ini ngaruh nggak dengan produktivitas. Nanti setelah panen nanti jadi memang kita lihat produksinya lebih optimal yang mana, yang jaraknya lebih sempit, lebih dekat-dekat, atau yang lebih jarang-jarang. Oh. Secara teori kan yang jarang-jarang harusnya lebih banyak ya, tapi kan semakin luas lahan yang dipakai. Benar. Nah itu kita lihat efisiensinya nanti. Berarti mau coba dulu ya lihat. Ya. Soalnya kebutuhan lahan yang di Jakarta juga kecil ya. Sempit. Nah kita harus bagaimana memanfaatkan lahan supaya seefisien mungkin. Kita lihat dengan efisiensinya. hasil yang melimpah. maksimal. Ya, Mantap. Keren-keren. Ini bibitnya mau dikemanain ntar setelah panen? Didistribusikan ke masyarakat, Pak. Ke masyarakat Ke warga petani. Jakarta? Iya, warga Jakarta. Selain di sini saya juga pernah dengar nih. Di Jakarta ada yang pernah bongkar apa? Panen bawang ya. Betonton sih. Itu Iya. posisi di mana sih? Di Halim Jakarta Timur ada, di Bulog. Kalau Halim punya AU, di Jakarta Timur ini deket Bulog. Dekat Bulog. Itu Iya. punya siapa? Petani. Petani. Ya, Emang petani penggarap. oh mantap ya. Bisa panen Iya. berton-ton Iya. di Jakarta. Jakarta. Oh, luar biasa. Kalau di Halim Bapak bisa ke sana. Bisa juga ya? Bisa. Oh. Sekarang nanam 1 hektar. Udah ditanam situ. Sudah. Untuk Gimana? menanam bawang ada Hah? 2 macam teknologi, menggunakan umbi dan menggunakan biji. Nah, ini Kalau ini menggunakan umbi. oh umbinya. Ya. Kalau menggunakan biji, kita harus disemai dulu bijinya. Iya, benar. Nanti akan tumbuh. Nah, pada saat 1 biji hanya menghasilkan 1 umbi. Perbedaannya ya. Tapi kalau 1 umbi bisa menghasilkan 3, 4, 5, 7, 9, bahkan 12 umbi. Berarti lebih bagus pakai umbi dong. Iya. Iya kan? Kebutuhan benihnya lebih banyak umbi. 1 hektar butuh 1 ton. Kalau biji sekitar hanya berapa? 10 kiloan kali ya yang nyampe ya? 15 kilo. Di sini umbi semua ya? Umbi Pakainya? semua. Oh, sebelumnya udah pernah panen? Ya udah, tapi Di sini juga? iya di sini juga. Udah 4 kali ini, Pak. 4 kali nanam bawang. 4 kali nanam bawang ya? Oke sobatku, seperti biasa tetap sebarkan kebaikan, jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh kedengkian. Ingat, kedengkian itu akan benar-benar menyiksa hati dan batinmu. Oke sobatku, nah ini ini gua udah nyemplung ke got juga ini. Ya mudah-mudahan jadi komisaris lah. Enggak, komisaris bawang merah. Aduh, ada aja. Oke, nah ini melihat alam yang begini dengan suasana yang hijau, padi yang menguning, capek dan lelah gua itu udah terobati sobatku. Oh ya sobat, ini lokasinya di Kebun Bibit Ujung Menteng, Jakarta Timur. Nah sobat boleh melihat kondisi di sini seperti apa. Ya sekalian melihat suasana hijaunya. Nah sekian dulu sobatku, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu semua dari saya. Terima kasih juga telah menonton vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog berikutnya.